warzuqna waj'alna minas sholihin. Allahumma arifna min zulmatil wahmi wa ahrina bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba ya arhamar rahimin. Nilai dasar al-Hadi 1 bertakwa, 2 berakhlak mulia, 3 berintelektual tinggi, 4 bersifat mandiri, 5 berdaya juang tinggi, 6 bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caca sudah menyiapkan hari ini. Sebentar. Baik, sebelum kita mulai, anak-anak silakan diisi presensi kehadiran terlebih dahulu. Ada link di chat Zoom yang Bu Ambar kirimkan ya. Ini presensi kehadirannya silakan diisi terlebih dahulu. Ditunggu 3 menit ya. Sambil saya share ya, yang sudah mengisi dengan yang belum biar terlihat. Sini terrecord semua apa yang anak-anak tuliskan ya. Ini baru sedikit. Baru 1, 2, 6, 8. Nah, dari sini kan terlihat siapa yang terlambat, siapa yang tidak ya, karena kan waktunya diberi kesempatan untuk presensi 3 menit. Ya kan? Ya, silakan yang mau ke toilet dulu silakan. Baru 10. Baru gabung silahkan diisi presensi kehadiran hari ini. Linknya ada di chat Zoom ya. Silahkan diisi presensi kehadirannya. Ya, oke, sudah waktunya ya.
Bentar, ini ada yang WA nih. Ya, baik. Sudah ya. Nah, kita lihat lagi yang sudah mengisi presensi kehadiran berapa ya. Dari 21 yang vaksin sudah diberi kesempatan ya. Baru 11 siswa yang mengisi ini. Ya, dari total yang hadir hari ini, banyak yang nge-lag ya laptopnya ya. 11, 12. Dari total yang hari ini ada di Zoom kita, seperti itu ya, masih ada yang belum hadir nih, dari 18 siswa yang isi baru sedikit ya. Nggak apa-apa, tanggalnya salah, yang pasti udah masuk ya. Silahkan ini linknya ya, sambil diisi. Baik anak-anak, Bu Ambar ingatkan kembali tata tertib dalam pembelajaran kita, di mana kita sudah ada konsekuensi ya, kontrak belajar social studies ya, di mana anak-anak harus membuka kamera, aktif dalam pembelajaran, dan bersopan santun ya dalam pembelajaran. Nah, hadir juga Bu Ambar minta anak-anak hadir tidak secara nama saja ya, tapi hadir dalam keikutsertaan kita dalam belajar. Nanti kalau dipanggil-panggil nggak ada orangnya, itu tandanya tidak hadir, sama saja ya, seperti itu. Maka saya perlu penekanan kembali. Ayo anak-anak udah kelas 9 semua ya, yang kemarin kelas 8, perilaku-perilaku yang sudah tidak harus terulang kembali ya, move on lah ya. Perbaiki apa-apa yang kurang di kelas 8 ya, perbaiki di kelas 9 dan jangan diulang kembali. Nah, sedihnya ketika saya lagi Zoom seperti ini ya, alhamdulillah buka kamera tapi wajahnya tidak terlihat. Ya, yang ada dinding rumah kita ya, atau separuh seperti ini ya. Nah, ini sama saja kita tidak ingin berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Belajar tidak sekedar anak-anak kumpul tugas, bukan itu. Tapi kehadiran zohir kita ya, kehadiran diri kita dalam sebuah pembelajaran, itulah yang lebih utama. Ya, kita buka kamera kalau kita tidak ada kendala apapun, seperti ini. Kita nggak tahu pandeminya sampai kapan. Nah, mungkin teman-teman saya di Aceh ya, teman saya di Aceh itu bisa tatap muka karena kasus COVID-nya sedikit. Jadi nyaman sekali. Apapun, adapun teman saya di Pandeglang, Cikesik juga tatap muka. Ya, enak banget gitu rasanya bisa tatap muka. Sementara kita di Pulau Jawa, Jawa dan Bali, ya Jawa Bali itu ya satu rentetan pulau itu daring. Ya. Iya. Ibu di Depok beberapa ada yang udah tatap muka. Betul, namanya blended learning ya. Bagaimana kita bisa mencampur ya, ke sekolah pun hanya dalam, saya juga diarahkan seperti itu sama dosen-dosen saya ketika saya lagi kuliah kemarin pendidikan guru ya, bagaimana ibu bisa mendorong untuk dilakukannya kegiatan belajar blended learning. Apa itu blended learning? Anak-anak datang ke sekolah ya dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga separuhnya ada daringnya. Jadi ke sekolah itu misalkan anak-anak hanya mendengarkan penjelasan dari Bu Ambar. Nanti daringnya anak-anak presentasi. Nah, seperti itu. Atau kebalikan, juga bisa. Nah, itu memang kita diarahkan, didorong seperti itu. Oleh pemerintah juga seperti, tapi karena zona kita zona merah ya nak, nah, ini masih sulit rasanya diadakan pertemuan, apalagi dengan catatan kita belum semuanya vaksin. Ya, alhamdulillah Bu Ambar sudah lengkap, vaksin pertama, vaksin kedua. Ya, dokter juga ya, dokter sudah dosis ketiga nih, sudah mulai ya, Moderna. Juga masih ada yang belum vaksin. Maka dengan berbagai pertimbangan
kita mengikuti ya arahan dari pemerintah. Nah, kemudian banyak hal sih kesepakatan-kesepakatan yang harus dilalui sebelum kita adanya tatap muka. Nah, hari ini ayah dari Pak Ajis berpulang ya ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Pak Ajis dan keluarganya diberikan ketabahan ya, kekuatan ya dalam menerima keputusan Allah ini ya, takdir Allah ya. Kemudian ini pemakamannya ini Pak Ajis baru berjalan tadi dari Cengkareng jam 9 ya, pemakamannya sedang berjalan ini ya. Saya juga mau ngejar ke pemakaman ya dengan protokol kesehatan tentunya ya untuk bisa ke sana. Nah, saya lihat juga itu sekilas mengenai pembelajaran kita, dan ini kalau di foto ini jelek banget karena wajahnya nggak kelihatan ya. Padahal kita belajar online udah setahun lamanya gitu ya. Untuk membuka kamera itu rasanya sangat sulit sekali ya, dengan berbagai alasan. Kalau yang dengan alasannya jaringan atau karena laptopnya dan memberitahu, itu saya salut saya. Namun yang tidak ada kendala, sebaiknya dibuka kameranya ya, karena disinilah kita memberi kabar gitu, bahwasanya I'm fine ya, saya siap belajar, ya saya siap berpartisipasi dalam pembelajaran. Itu ditunjukkan dari bagaimana anak-anak membuka kamera. Dan itu pun ada dalam tata tertib pembelajaran kita. Ya, jadi arahan dari Bu Ambar tidak keluar dari tidak melanggar dari aturan tata tertib. Itu kemudian tata tertib lainnya ya hadir tepat waktu, kemudian aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi sebagaimana yang orientasi pembelajaran yang telah kita bicarakan waktu itu, bagaimana seorang pelajar memiliki keterampilan belajar 4C, keterampilan abad 21, dan itu harus dimiliki oleh anak. Nah, semoga bisa dipahami anak. Baik, kita lanjut. Sudah jam 10. Kita langsung aja presentasi kelompok pertama. Ya, ini saya buka dulu deh Google Classroom kita. Ini yang isi kehadiran baru karena banyak yang vaksin ya. 14, baru 14 siswa ini yang isi. Ya, yang belum ngisi silahkan potensi kehadiran ini penting. Karena dari sini kita bisa laporan ke orang tua bahwasanya siswa mengikuti pembelajaran baik. 14, oke. 15, 6 siswa lagi ya. Oke, Bu Ambar mau perlihatkan dulu, minggu lalu kita ada penugasannya. Nah, sekarang kita mau presentasi kelompok. Presentasinya cukup lewat, saya lagi buka Google Classroom, ya nggak kelihatan ya, video saya nggak aktif. Sembilan Ibnu Abbas ya. Nggak ada sih. Loh. Nah, ini dia. Oke, ini kelasnya kemarin gini ya, 9 Ibnu Abbas. Ya, Talita, oke. Terima kasih, ini konfirmasinya nih, salah kamera laptop. Nah, ini kemarin adalah kelompoknya ya, nama kelompoknya. Nah, dari kelompok ini siapa yang siap terlebih dahulu presentasi? Nah, Bu Ambar nilai ya, sambil Bu Ambar nilai, ambil nilai keterampilan. Nah, nggak ada yang respon? Kelompok siapa yang siap terlebih dahulu presentasi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada nih. Kelompok PPKM
Aku, Ijit sama Abrar udah siap, Bu, tapi Abi sama Abis belum. Bagaimana kelompoknya? Silakan dikompakin dulu. Ini Bu Ambar record ya. Jadi kalau orang tua bertanya anaknya bagaimana kalau belajar, Bu Ambar tinggal kasih. Sama mohon maaf, bisa kelompok vaksin. Bu Ambar, Ya, gimana? kelompok saya udah siap. Oke, mantap. Oke, bentar. Saya stop share dulu. Kalau mau share screen boleh ya. Nih, saya enable dulu nih. Share screen boleh. Ya, silakan. Waktu presentasinya dan tanya jawab 10 menit ya. Oke, silakan. Kelompok PPKM ya? Kelompok 5M. Oh, 5M. Oke. Boleh di-share screen-nya. Baik, sambil menunggu share screen, anak-anak dalam pembelajaran, bahwa meringatkan kembali harus aktif ya ketika temannya mempresentasikan, bertanya, menyanggah atau memberikan persetujuan. Silahkan ya, harus aktif. Abias, kameranya belum dibuka ya, Nak ya? Dalam belajar nih. Siapa lagi yang belum buka kamera lagi nih? Alif, silakan diaktifkan kameranya dan diperlihatkan wajahnya. Anda kita aktif dan ikut serta dalam pembelajaran. Silakan. Sudah siap kelompok 5M? Semangat! Kelompok lain silakan menyimak ya dan memberikan penguatan boleh, persetujuan boleh ya. Nah, hebat nih. Tetap. Boleh ke atas dulu, Nak, nama-namanya siapa? Oh ya, boleh Talita setelah kelompok 5M, kelompok vaksin ya, mau mempresentasikan. Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5M akan mempresentasikan hasil AKPD kita. Oke, lanjut ke bawah. Oke, dari kelompok kami, Asia Tenggara itu negara-negaranya adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Di benua Asia Timur ada Cina, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Hong Kong, Taiwan, Macau, dan Mongolia. Di benua Asia Selatan ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Maladewa, Afghanistan, dan Bhutan. Di benua Asia Barat Daya ada Turki, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Irak, Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, Iran, dan Siprus. Dan yang terakhir di benua Asia Tengah ada Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Oke, ini peta-petanya, silakan dilihat. Ini ada peta Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan terakhir Asia Tengah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari siapa nih yang mau bertanya? Silakan, dari kelompok mana yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Bu Ambar tutup ya. Kelompok yang lain ya, Bu Ambar tunjuk aja.
Satria. Satria, itu kenapa ya Satria? Papua Nugini tidak masuk ke dalam Asia Tenggara. Padahal tadi di petanya, boleh dibuka lagi, masih di share screen. Yang presentasi, share screen-nya jangan diturunin ya, nanti bisa ditanya-tanya dari situ. Nah, coba Satria. Kita kasih masuk. Kenapa di Asia Tenggara Papua Nugini nggak masuk? Ya. Atau kelompok ini bisa kasih jawaban. Atau teman-teman yang lain bisa kasih penguatan. Kenapa di petanya, coba dikasih lihat di petanya. Iya. Nah, ini gambarnya Papua Nugini tuh. Nggak ada batasnya juga kan? Kenapa Papua Nugini nggak masuk Asia Tenggara? Malah Timur Leste masuk nih. Wilayahnya ya, bukan organisasinya. Nah, bukan organisasi ASEAN-nya, tapi wilayahnya kenapa nggak masuk Asia Tenggara? Padahal secara letak termasuk loh. Kalita, jangan lewat chat, teman-temannya kita butuh bersuara, disuarakan aja. Bu, saya boleh Ya kalau bersuara tersendat, kameranya matikan dulu sebentar. Bagaimana kelompok lain? Belum ada jawaban? Papua Nugini masuk benua Australia, Bu. Papua Nugini masuk Australia. Ada pendapat lain? Masuk ke Oceania, Bu. Gara-gara batas benua Asia tuh sampai Irian Jaya. Terus Papua Nugini kan misahin diri dari Indonesia. Jadi Papua Nugini tuh masuknya ke Australia, Bu. Oke, ini siapa tadi yang berpendapat? Raisa, Bu. Raisa, bagaimana Satria menanggapinya? Menurut Satria bagaimana? Atau menurut kelompok lain bagaimana? Nah, inilah diminta anak-anak untuk jangan, gue nggak tahu. Nah, gunain tuh smartphone-nya, cari. Nah, ya, jangan diem aja, jangan cuma dengerin aja, ya. Nah, dalam belajar itu gunanya di Zoom tuh untuk itu, untuk aktif, untuk terlihat aktif, untuk aktif, ya. Nah, supaya apa? Supaya otak-otak kita ini dipakai untuk apa, rangsangan-rangsangan listrik yang ada di sel-sel otak kita tuh berpikir, oh kayaknya gini ya, kayaknya enggak deh. Nah, kita cari tahu ya yang terbaik. Nah, seperti itu. Bagus yang sudah berkomentar nih, luar biasa. Tinggal teman-teman yang lain menanggapi bagaimana. Nah, ini gunanya untuk aktif. Di Zoom itu bukan sekedar nyalain, dengerin, bukan itu tujuan kita. Tapi aktif ya, berkomentar. Ayo disuarakan saja, nah, nggak apa-apa. Kalau di chat ini nggak keluar ininya ya. Yo, oke, Satria nggak apa-apa. Silakan disuarakan bagaimana. Kalau anak-anak aktif, terdengar suaranya itu terlihat dinamika kelompoknya. Kalau diem aja dan lewat chat itu tidak terdeteksi lewat rekam layar kita, ya. Silakan. Ada yang setuju dengan pendapatnya Talita dulu? Apa Talita tadi, Talita? Papua Nugini? Kalau saya sih masuknya ke Oceania. Oke, data dari mana? Datanya dari mana, Nak? Kalau boleh tahu.
Ya, karena dekat pulau-pulau kecil-kecil itu, Bu. Oke, itu pendapat Talita. Ada yang setuju dengan pendapat Talita? Nggak ada yang setuju. Setuju. Nah, itu alasannya Setuju, Bu. kenapa, Dava? Menurut kamu, Dav? Ya, itu udah masuk wilayah Oseania. Iya, betul sekali ya. Nah, tepat sekali. Nah, inilah belajar yang seperti ini yang diharapkan, Nak. Ya, satu saling berkomentar, ini saling berkomentar seperti itu. Gunanya Zoom bukan buat dengerin Bu Ambar ceramah, bukan. Bukan sama sekali. Ya, tapi untuk melihat keaktifan siswa. Ya, ayo kita rubah pola belajar kita untuk lebih aktif, ya, untuk lebih bersuara, untuk lebih menyuarakan, ini loh Bu faktanya, ini loh Bu menurut Smart, ini loh yang saya cari di Google, ini loh Bu, itu dia, ya. That's it, ya, betul sekali. Nah, betul tadi kata siapa ini yang lewat chat tadi, Bu, dari Australia, Bu. Ya, secara fakta bahwa benua awalnya ya, daratan Papua dengan Australia itu bersatu gitu ya, Dava ya. Menurut teori apungan benua ya, dulu kan bumi kita hanya satu benua ya, Pangea gitu ya. Kemudian ada masa glasial, masa pencairan es ya. Nah, makanya ketika kita temukan hewan-hewan di Papua ini mirip, banyak kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Salah satunya cirinya adalah tikus berkantung, ya, hewan-hewan yang berkantung itu tuh ada di Papua, ketemu juga di Australia. Setuju nggak? Hewan di Australia berkantung. Ada kantongnya, ya, kayak apa tuh, kanguru ya seperti itu. Nah, betul ya, lebih tepat dia adalah tepatnya bahwa masuk ke wilayah Oseania. Betul sekali. Nah, kalau Timur Leste benar masuk ke Asia Tenggara. Iya, Bu. Betul ya. Nah, tapi secara keorganisasian dia belum masuk ke dalam ASEAN. Masih ditinjau ya sama kementerian sama pengurus ASEAN ya. Belum diterima menjadi anggota ASEAN ya, walaupun lokasinya di Asia Tenggara. Oke, kemudian ini diskusi begini udah 15 menit loh. Terus Bu Ambar saran aja sama kelompok kelompok PPKM ya. Saya tadi udah nyatet di kertas nih. Bu, itu 5M. Ini saya sambil nyatet ya, sambil catat nama-namanya, siapa yang aktif, siapa yang bagaimana. Nah, ini saya jadikan catatan saya. Ya. Sewaktu-waktu kalau ada laporan dari yang lain, saya bisa memberikan bukti. Oh, anak ini aktif loh dalam kelas saya gitu. Ya, ini fakta ya, ini catatan penting. Nah, bagi kelompok ini ada yang belum menjawab nih, membantu menjawab pertanyaan yang ada ya. Baru yang aktif, baru tadi Najwa Latifah ya, kemudian yang lainnya belum kelihatan suaranya, Puan, Kaila, Raina, dan Aal ya, belum memberikan pendapatnya. Nah, menurut teman-teman di kelompok 5M, apa yang kurang dari presentasi anak-anak? Mbak, apa yang kurang? Ada yang bisa direfleksi nggak? Yang kurang yang bagian apa ya? Kira-kira dari hasil LKPD-nya kurangnya apa? Ada yang bisa merefleksi kelompok ini? Kurangnya di mana? Ada gambar. Kalau ada gambar harus ada apa ya? Ini datanya dari mana ini? Oh, hilang ini gambarnya. LKPD-nya kenapa ini share screen-nya? Kenapa, Bu? Ini share screen-nya hilang nih. Di sini ada, Bu. Di sini hilang, kosong.
Cuman kelihatan LKPD benua Asia kopi 3. Ya, coba ditayangkan lagi. Nah, oke, ini belum bersuara ya, Puan, Kaila, Raina, Aal, belum kedengeran suaranya. Apa yang kurang coba dari kelompok ini? Bisa direfleksi nggak? Teman-teman yang lain bisa kasih masukan nggak? Kok bisa bunyi ada nama-nama negaranya? Dari mana? Ngelihat dari mana itu? Coba. Ada yang bisa ngasih masukan ke kelompok ini? Apa yang kurang? Linknya, Bu. Yes, sumbernya tidak dicantumkan. Nah, nggak apa-apa, kita refleksi ya. Nah, kalau kok bisa tahu negaranya itu dari mana sumbermu? Nah, jadi, mana tadi share screen-nya? Boleh di-share kembali. Nah, ini dari tulisan yang ini, Timor Leste. Ini buka kurung. Nah, sumbernya dari mana, linknya diberikan. Ya, jadi kita terbiasa untuk menyertakan sumber. Oh, misalkan ini sumbernya dari ini, Bu. Dava hafal Bu nama-nama ini, tulis sumber Dava ya seperti itu. Oh, ini Bu, Puan dia hafal Bu bagian-bagian Asia Selatan, tulis sumber Puan. Atau kita semua nyari Bu, ya tulis dari mana ya. Berikut juga gambarnya. Nah, ini buat pembelajaran kita semua sama-sama ya. Ini refleksi, yang penting anak-anak menyadari, oh iya ya besok kalau begini berarti kasih link sumbernya. Ini lagi ada yang belajar juga nih, jadi ada hai ya. Semangat banget kalau anak kelas 1 ujiannya. Teriak-teriak. Nah, itu. Jadi nanti, nah sama seperti ke bawah, coba gambarnya ke bawah lagi. Nah, ini semua gambarnya dari mana sumbernya? Coba Bu Ambar tanya. Puan, sumbernya gambarnya dari mana, Puan? Kita sumbernya nyari di Google itu. Linknya apa? Pasti ada linknya kan ya ketika nyari ya. Nah, nanti di sini disertakan sumber, buka kurung, linknya di copy paste di sini. Nah, itu baru mantap ya. Kemudian itu saja dari kelompok ini ya. Saya rasa cuma satu hal lagi deh supaya bersuara ini. Aal, Raina ada ya, Kaila ada. Apa yang menarik menurut teman-teman kelompok 5M di bagian Asia Selatan? Apa yang menarik? Coba. Kan kita baca tuh Asia Selatan negaranya apa aja. Menurut kamu tuh yang menarik apanya sih di Asia Selatan? Ayo, ada 6 kepala nih. 3 yang diminta, yang lainnya bisa bantu. Menurut kamu tuh di Asia Selatan tuh yang menarik apanya sih? Menarik bisa penduduknya atau bisa alamnya ya? Lihat Pemandangan-pemandangan di Asia Selatan sih Bu, bagus-bagus. Kayak di Butan juga bagus. Apa yang terkenal di Asia Selatan ini? Secara betul tadi alamnya ya. Nah, tapi alamnya ada yang lebih ini lagi nih dan menjadi ikon dari sebuah ketinggian di benua Asia. Negaranya ada di sini nih. Nah, kelompok lain ada yang bisa bantu jawab? Di Himalaya bukan Bu? Betul, hebat ya. Inilah penampakan alam di Asia Selatan ya, yaitu terletak di Nepal ya, Himalaya ya. Nah, inilah puncak tertinggi ya, gunung tertinggi yang kemarin Bu Ambar di slide Bu Ambar ada ya, di Asia Selatan khususnya di negara Nepal. Oke. Nah, ada yang menarik juga di Asia Selatan. Betul, hebat ya Nak ya. Masih kelompok ini ya, silakan dijawab. Terkait dengan penduduknya. Ada yang bisa gambarkan penduduk di Asia Selatan ini bagaimana? Dan dia negaranya menduduki peringkat di dunia juga secara kependudukan.
Ini peringkat dunia nih Asia Selatan nih secara penduduk dan ada di salah satu negaranya. Silakan kelompok ini, siapa yang bisa memberikan pernyataan? Yuk, jangan diem aja, aktif. Penduduk terpadat. Ya, betul. Ada di negara mana itu, Nak? India. Iya. Ya, itulah dinamika kependudukannya ya, Nak ya. Bahkan sampai saat ini berkonflik ya antara India dengan Pakistan. Ya, di mana di sini adalah mayoritasnya apa, Nak? Agamanya? Hindu. Sedangkan Pakistan ini Islamnya. Nah, mereka masih sering perang saudara nih, Nak. Ya, antara India dengan Pakistan. Seperti itu. Ya, kalau kita tahu juga Afghanistan juga hancur ya. Dulu ada siapa ya yang ditakuti dunia tuh? Siapa tuh? Osama bin Laden ya, ada di Afghanistan. Dan itu sudah di habis-habisan ya ketika mereka dituduh oleh Amerika menghancurkan menara kembar yang ada di Amerika Serikat ya. Ini dia, ini negaranya nih, Afghanistan. Kenal salah satu tokohnya itu Osama bin Laden. Nah, itu secara kependudukan. Nah, tapi sekarang negaranya sudah diluluh lantakkan oleh Amerika. Nah, ini juga negara-negara. Oke, terima kasih banyak kelompok ini. Silakan dilanjutkan kelompok yang lain. Langsung saja presentasi. Ya, waktunya berjalan. Iya, ya udah, Kak. Yang lainnya aktif ya, kelompok yang lain ya. Bertanya boleh ya, nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vaksin yang beranggota Aisyah, Syarla, Dava, Rara, dan Talita akan berpresentasi tentang negara-negara di Asia. Pertama ada negara-negaranya dulu. Di Asia Tenggara ada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, dan Timor Leste. Kalau di Asia Timur ada Tiongkok, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan sebagian Rusia. Ini saya sama kelompok kami nggak tambahin Taiwan sama Hong Kong karena ada semacam konflik antara Hong Kong, Taiwan, sama Tiongkok. Jadi kalau misalnya negara Hong Kong sama Taiwan ini ngaku kalau misalnya mereka itu emang udah jadi negara. Sementara Tiongkok kayak ngaku kalau misalnya Taiwan sama Hong Kong itu masih ke dalam wilayahnya dia. Jadi kami nggak masukin karena belum diakuin juga gitu. Oke, bagus. Lanjut, Nak. Oke, Asia Selatan ada Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Kepulauan Maladewa, Bhutan, Nepal, dan Afghanistan. Asia Barat Daya ada Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Siprus, Mesir, tapi hanya semenanjung Sinai, Georgia, Iran, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Turki, kecuali Thrace, Turki, Uni Emirat Arab, sama Yaman. Di Asia Tengah terdapat negara-negara Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, dan Turkmenistan yang merupakan mantan wilayah Uni Soviet. Ya, sekarang di sini ada negara Asia Tenggara. Di sini juga ada terdapat bendera sama perbatasan wilayahnya.
Di Asia Timur juga sama ya. Di sini kalau misalnya dilihat dari peta, daratan Cina itu paling luas. Sekarang masuk ke Asia Selatan, di mana ada India yang paling luas negaranya. Di sini ada Asia Barat Daya, kebanyakan orang-orangnya rasnya sama, jadi kayak kadang-kadang suka susah dibedain gitu. Sama yang terakhir ada Asia Tengah, yang belakangnya biasanya Tantan semua. Oke, mantap. Silakan kelompok lain ada pertanyaan. Ayo, aktif bertanya. Saya mau nanya yang tentang konflik yang gara-gara Talitha ngapus dari petanya itu nggak dimasukin itu. Nah, itu coba silahkan ditanyakan. Siapa yang mau bertanya ya? Bubar nggak kelihatan nih. Raisa, Bu, saya Oh, pengen tanya, bisa dijelasin nggak konflik yang sedang terjadi antara Bagus, Ya. Raisa. Ya, silakan, Rita. Jadi gini, emang beritanya juga lagi booming juga dulu di berita-berita gitu. Jadi kalau misalnya Asia ini, di Cina, Hong Kong sama Taiwan itu kan kayak apa ya, istilahnya pro ke Amerika gitu. Jadi mereka nggak pengen jadi negara komunis gitu kan. Habis itu sementara Cina itu masih ngaku kalau misalnya wilayah Hong Kong sama Taiwan itu masih punya Cina. Jadi ada konflik juga sih kalau misalnya Amerika dukung Cina sama dukung Taiwan sama Hong Kong, jadi dubesnya mereka ada di negara situ. Sementara kalau di Indonesia karena emang si Hong Kong sama Taiwan ini belum official, jadi dubesnya itu nggak ada di Hong Kong sama Taiwan, cuma ada di negara Tiongkoknya doang gitu. Jadi masih simpang siur gitu. Iya, masih belum diresmiin. Gitu doang sih yang aku bisa jelasin. Aku juga cuma segitu. Oke, gimana Raisa? Bagaimana? Apa puas? Apa masih kurang? Nggak apa-apa, bagus. Sudah lumayan mengerti, Bu. Udah puas, Bu. Oke, mantap. Siapa lagi yang mau bertanya? Hebat nih pertanyaannya nih. Bagus, Bu Ambar seru banget melihatnya. Nah, ini baru pembelajar yang keren ya, aktif ya, juga bertanya. Ini keterampilan 4C-nya mantap. Ayo, jangan dipegang dulu handphonenya. Yang mau vaksin silakan, nak. Udah langsung berangkat aja ya. Diizinkan, silakan. Nggak usah ikut di Bu Ambar juga selesai 15 menit ya. Sebelum jam 11 kita selesai, anak ya. Bu Ambar mau takziah ke Pak Ajis ya, dengan protokol kesehatan tentunya ya. Ini tadi saya dikirimin gambar nih. Sudah tiba jenazahnya di pemakaman. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, Bu Ambar yang tanya. Kelompok lain ya, kelompok lain menurut pendapatmu setuju nggak dengan pendapat Dava tadi bahwa negara-negara tadi ada yang pecahan-pecahan Rusia? Bagaimana tuh tanggapan kelompok lain terhadap pernyataan Dava? Waalaikumsalam. Aduh, ini suaranya adu-aduan ya sama anak saya Zoom juga. Ya udah, yo bagaimana nih teman-teman yang lain setuju nggak dengan pernyataan Dava tadi yang Dava bilang itu saya menarik itu itulah negara-negara pecahan dari Rusia, itu perjalanannya seperti apa dan bagaimana Dava, bisa diceritakan singkat Dava? Nah ini kan unik nih, nah, silakan Dav ceritain. Iya, dulu negara-negara di Asia Tengah yang termasuk Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, terus ada Georgia, Armenia, dan Azerbaijan itu dulu pas masih masa Uni Soviet mereka itu
tergabung di Uni Soviet. Tapi semenjak Uni Soviet pecah, mereka terpecah-pecah menjadi beberapa negara ini. Oke, Dav. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini pengetahuan baru nih ya. Buat kita semua nih. Pecahnya karena perang dunia kalau nggak salah. Karena perang dunia ya, iya. Oke, selanjutnya Bu Ambar mau tanya lagi di kelompok ini. Boleh dibuka Asia Timur? Asia Timur. Mana nih yang share screen? Asia Timur, iya. Oke, ini ya Asia Timur. Nah, dinamika apa sih yang paling menonjol menurut teman-teman di kelompok ini? Dinamika apa? Boleh dinamika alam atau dinamika penduduknya ya yang mau disoroti sama anak-anak pada Asia Timur. Silahkan dijelaskan. Yang anak-anak ketahui aja apa misalkan yang kecenderungan yang anak-anak ketahui pada Asia Timur itu bagaimana? Silakan. Rasnya kebanyakan ras Mongoloid atau yang disebut kulit kuning gitu biasanya. Habis itu yang terpadat penduduknya yang pertama di dunia itu ada China atau Tiongkok. Bagaimana? Kelompok lain setuju nggak apa dari pernyataan kelompok ini? Setuju, Bu. Ya. Oke, yang lain nggak ada? Cuma satu doang yang setuju. Ini pada nyimak apa pada ngechat? Bagus, cakep. Nah, inilah keikutsertaan anak-anak ya. Merespon. Nah, ini bagus. Oke, itu ya. Ada lagi mungkin mau ngasih masukan? Kelompok lain ada yang punya pendapat lain? Yang paling saya soroti, Bu, di sini tuh budayanya, Bu. Karena BTS terkenal banget, Bu, mendunia. Ya, apa mungkin? Saya kan nggak tahu banyak tentang hal itu. Sampai sejauh apa sih pengaruh dari BTS ya? Kemudian yang lainnya itu tuh di Asia Timur. Kemudian dia tuh mempengaruhi sampai kemana aja sih dengan adanya dinamika budaya ya. Mungkin ini jadi budaya kali ya. Nah, itu gimana tuh? Coba dijelasin. Boleh kelompok lain yang menambahkan, silahkan. Yang tahu, pasti anak-anak ini keren informasinya tuh banyak pasti ya. Emang nggak membuka mic aja, tinggal ngomong aja ya. Silahkan. Ayo, dibuka suaranya, jangan takut-takut. Bisa diulang Bu pertanyaannya. Nah, menurut anak-anak nih di Asia Timur ini kan ada apa tadi dinamika BTS gitu ya, yang ada di salah satu negara di Asia Timur. Tahu kan fenomena BTS dan teman-temannya itu? Nah, bisa dijelaskan nggak sih sama kalian nih para penggemar BTS dan Korea, drama Korea dan sebagainya, pengaruhnya sejauh apa sih dari satu negara kecil di Korea Selatan itu sejauh apa gitu pengaruhnya di dunia gitu? Apakah se-Asia Timur mereka menguasai itu? Apakah mungkin sampai Asia Tenggara lah Bu? Buktinya di Indonesia tahu Bu. Nah, itu bagaimana ya menurut anak-anak? Yang menurut saya awalnya sih pasti karena dari Korea Selatan kan ada tahapan-tahapan perkembangan negara gitu ya Bu. Pertama itu pastinya dari pas pertanian biar kebutuhan hidupnya terpenuhi, habis itu mulai ke industri, habis itu terakhir entertainment. Nah, karena Korea Selatan ini udah termasuk negara paling maju, kayak jadi entertainment-nya itu meluas ke negara-negara lain. Jadi mulai karena industrinya juga udah maju, jadi kan teknologinya berkembang, habis itu karena pengaruh globalisasi juga akhirnya nyebar luas dari negara-negara dekatnya dulu kayak Jepang, habis itu Cina, habis itu negara Asia Timur lainnya, habis itu lama-lama nyebar ke seluruh dunia lewat internet juga, kayak dari YouTube, Instagram, Twitter, Facebook gitu-gitu Bu. Oke, jadi
fenomena tersebut tidak bisa dipungkiri ya nak ya, bahwa hampir menjelajah di seluruh dunia. Bagaimana dengan penggemar Korea yang ada di kelas 9 Ibnu Abbas nih? Silakan suaranya. Jangan-jangan nggak setuju dengan pernyataan Talita. Kan nggak tahu kan, banyak nih penggemarnya. Kalau saya bukan nggak terlalu tahu tentang K-pop, jadi saya ya mungkin salah Bu soal tentang K-pop. Iya, Talita, kita dengerin dulu nih para penggemar K-pop ya. Nggak apa-apa, ini pembelajaran kita luas ya. Kita boleh bahas ini dinamika penduduk yang ada di Asia Timur itu sendiri. Silakan. Bagi kelas 9 Ibnu Abbas nih, para penggemar-penggemarnya silakan untuk mengomentari pernyataan Talita. Benarkah seperti itu? Atau ada pendapat lain? Setuju aja, Bu. Benar sih, Bu. Industri musik. Apa sih gitu? Ya, oke. Gimana Talita? Benar ya? Industri tadi ya, Talita juga sebutkan bahwasanya mungkin berawal dari pertanian, Bu. Kemudian akhirnya mereka maju lagi, berkembang lagi. Kemudian entertainment-nya meluas, tidak bisa dipungkiri dari media sosial tersebar secara mendunia. Gitu ya. Nah, gimana baru Icong? Yang lain gimana penggemar K-pop nih? 17-16 siswa ini yang berkomentar baru 1. Ayo aktif, ayo. Ini pembelajaran yang benar itu bukan gurunya terus yang menyampaikan, bukan. Melainkan dari anak-anak yang berbicara. Ya, silakan. Nggak ada lagi? Bu, Saya kalau tambahin Bu. Ya, Biasanya silakan. habis industri teknologi, habis itu entertainment, kata orang-orang sih nanti lama-lama negaranya bakalan penuh foya-foya, habis itu pengaruh globalisasi kayak alkoholik, habis itu hedonisme, jadi nanti lama-lama negaranya ambruk lagi Bu. Ya. Mulai dari habis itu naik turun gitu sih. Bisa seperti itu ya Talita, karena mungkin euforianya terlalu berlebihan ya, sehingga dia tidak menjaga dinamika penduduk lainnya gitu yang seharusnya lebih dikedepankan. Mungkin di Korea juga secara industri makanan berkembang juga, benar nggak sih? Kayak kimchi-nya itu kan terkenal juga teman dunia. Kemudian budaya tariannya ya, tarian yang bukan ini ya, yang asli gitu loh, yang asli dari kebudayaan negaranya. Ya itu kan sebetulnya bisa dikembangkan lagi. Gitu. Cuma tertutup dengan yang K-pop yang ada gitu ya. Dan kita nggak tahu sampai kapan K-pop itu berjaya. Ya, bisa jadi genre musik nanti berubah, industri permusikan akan berubah ya. Nah, jadi bisa saja berubah, gitu ya. Nah, apalagi yang menarik, betul Talita nih hebat ya, pandangannya Dava, Talita nih. Rati Sundara belum terdengar nih suaranya, ya di kelompok ini. Kemudian Bu Ambar tanya lagi. Nah, di Cina itu sendiri bagaimana menurut pendapat Muna tentang dinamika kependudukan yang ada di sana? Ya, yang Bu Ambar kasih kesempatan yang belum bersuara di kelompok ini, silakan. Oke, Rati Sundara, Aisyah memberikan pandangannya terhadap dinamika penduduk di negara yang paling banyak penduduknya nih dan menduduki peringkat dunia nih ya. Ada nih di salah satu negara yang ada di Asia Timur. Silakan. Kita bisa analisis dari bentuk wilayahnya yang besar. Berarti bagaimana? Apa? Cina penduduknya kebanyakan ras Mongoloid. Juga kebudayaannya termasuk yang paling lama dan kuno, jadi kebudayaannya bermacam-macam gitu. Oke, bagus. Nah, secara kependudukan bagaimana, Nak? Dia menduduki peringkat dunia nih. Apanya yang banyak di sininya? Jumlah apanya yang banyak? Jumlah populasi penduduknya banyak.
Betul, hebat ya. Jumlah penduduknya banyak sekali di negara Cina ya Nak ya. Sampai mereka itu membuat rumah aja ada yang bentuknya seperti peti mati ya Nak. Saking harga sewa tanah di sana tuh mahal ya. Kemudian mereka membuat dan banyak sekali jumlah penduduk di sana sehingga tempat tinggal sangat terbatas ya. Bahkan ada yang Sampai orang Cina kan nyebar ke seluruh dunia gitu kan Bu, sampai ada Chinatown hampir di semua negara. Iya. Kalau misalnya di Hong Kong bahkan tempat tinggalnya ada yang katanya mirip kayak kapsul hotel, cuma kecilnya kecil banget, habis itu padat, jadi nggak memungkinkan juga sih. Betul ya, betul sekali. Karena untuk mengantisipasi apa ini Nak, kepadatan penduduk ya yang ada di Cina. Dan akhir-akhir ini Cina beritanya yang terbaru adalah apa ya? Ada yang tahu nggak berita tentang Cina yang terbaru saat ini? Lagi dilanda apa ya mereka? Ada yang tahu? Baru banget minggu-minggu ini terjadi di Cina. Nggak tahu. Banjir ya Bu? Iya betul, banjir besar yang terjadi di Cina. Setelah banjir dilanda apa lagi? Ada yang tahu? Ayo, informasinya udah deket banget sama kita, tinggal buka, klik, udah dapet semua. Angin topan, Bu. Iya, badai pasir ya, lagi dilanda di wilayah Cina. Badai pasir, ya banjir. Padahal Cina secara teknologi maju ya. Apa sih yang nggak Cina bikin? Lihat deh barang-barang di rumahmu, made in Cina. Plastik made in Cina. Mainan anak-anak made in Cina. Ya, teknologi semua dari Cina. Ya, virus yang kita rasain saat ini dari Cina. Jadi semuanya dari Cina ya Nak. Banyak banget nih. Nah, ini sampai luar biasa sekali gitu dari teknologi ya dia nguasain ya. Aku pas boleh tanya, Nah, gimana Nak? banjir sama gurunnya ini emang penyebab fenomena alam kan atau karena manusia? Baik, kalau yang badai pasir itu memang berawal dari dataran tinggi Dekan, kalau nggak salah ya. Itu badai pasir melanda Cina. Kemudian dari banjirnya sendiri yang dilansir bahwa Cina bisa memiliki teknologi untuk menghalau banjir, mereka kewalahan juga ya karena bisa jadi sumbernya faktor alamnya mereka ya, hujan deras karena awalnya karena hujan yang deras itu Nak. Memang saya pernah lihat itu postingan TKW yang ada di Hong Kong, dia bilang ini hujan sepanjang hari nggak ada berhenti ya. Dan ternyata nggak lama saya baca Instagram dia, timbul berita ini yang sampai di MRT mereka tuh ya, itu sampai kebanjiran luar biasa. Nah itu karena bisa jadi faktor alam ya, karena hujan yang tiada hentinya. Nah sama seperti kita di Serpong ini anak ya, di Tangerang Selatan, kita ngerasain hujan deras. Terasa nggak anak-anak dilanda hujan? Karena apa? Sebetulnya cuaca kita ini musimnya seharusnya kemarau ya, tidak ada hujan lagi. Tapi karena pergeseran angin ya akhirnya masih terjadi hujan di wilayah Indonesia. Seperti itu. Itu Talita, kemungkinan yang terjadi adalah untuk kedua peristiwa tersebut adalah karena faktor alam. Ya, karena ada hujan tadi ya, hujan terus-menerus yang melanda, kemudian tanggulnya dan ininya jebol ya, padahal Cina bisa menguasai teknologi yang ini, tapi mereka kewalahan juga karena ada banyak korban jiwa juga dengan kebanjiran yang melanda Cina. Seperti itu. Gitu ya, jadi bertubi-tubi ini di Cina ya, setelah virus masuk ini ya, itu ya, tapi mereka sekarang sudah hidup normal kembali di beberapa tempat. Tapi kasusnya begitu, kalau lagi tinggi mereka akan lockdown lagi. Kalau kasusnya menurun, mereka aktivitas lagi, dibuka lagi aktivitas. Nah seperti itu yang saya ketahui dari postingan Mboke Meme. Saya suka lihat tuh YouTuber TKW ya yang ada di Hong Kong. Saya suka ngikutin itu. Sama ada beberapa lagi sih. Oke, bagus presentasi kelompok vaksin juga kelompok 5M. Kelompok yang lainnya kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan kita Google Classroom. Jadi di Google Classroom dituliskan saja nanti ya. Seperti itu. Jadi 2 kelompok lagi belum presentasi. Sampai ketemu minggu depan. Silakan di stop share dulu. Kemudian ditutup
karena saya mau takziah dulu ya nak. Kita berempati dengan musibah yang melanda Pak Ajis ya, dan kesedihan ya. Kita samperin dulu, walaupun memang harus tetap jaga protokol dengan ketat ya, insya Allah. Silakan ditutup dengan doa. Caca, silakan Caca. Caca, boleh disiapin, Caca, ditutup dengan doa. Caca, boleh dipercepat. Doa penutup majelis. Saya lupa doanya. Doa penutup majelis aja, nak. Subhanakallahumma bihamdika illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dulu, Ca, nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak anak-anak atas kehadirannya dan keaktifannya hari ini. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu dengan reaction. Tepuk tangan dong untuk semua yang sudah aktif hari ini ya. Terima kasih. Boleh dikasih reaction dulu. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa ya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga Allah sehatkan kita semua dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik,